Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kembali. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang biografi. Nah, khususnya materi tentang mengidentifikasi isi teks biografi. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Yang ketiga, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Nah, apa itu pengertian biografi? Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan grafien yang berarti tulis. Dengan kata lain, biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Biografi secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Nah, apa sih manfaat kita membaca buku biografi? Nah, ada beberapa yang dapat kita petik dengan membaca buku biografi. Antara lain, kita bisa meneladani sikap dan perilaku tokoh. Yang kedua, kita bisa belajar hidup dari pengalaman dan kisah si tokoh. Yang ketiga, kita juga bisa mencontoh keberhasilan hidup tokoh. Selain itu, kita juga bisa menjadikan kesuksesan tokoh tersebut sebagai inspirasi kita. Oke, nah dalam teks biografi itu dibedakan dalam beberapa jenis. Ada jenis teks biografi yang berdasarkan siapa penulisnya. Itu dibedakan menjadi dua. Ada biografi dan autobiografi. Apa sih bedanya biografi dan autobiografi? Ya, biografi itu yang menulis adalah orang lain. Yang menulis riwayat hidup seseorang adalah orang lain. Sementara autobiografi itu bercerita tentang riwayat hidup diri sendiri. Perbedaan yang kedua, riwayat hidup ditulis berdasarkan data-data yang ada, itu dalam biografi. Sementara dalam autobiografi, riwayat hidup ditulis berdasarkan dokumen dan memori diri sendiri. Perbedaan yang ketiga, dalam biografi ditulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga. Sementara dalam autobiografi ditulis berdasarkan sudut pandang orang pertama. Nah, berikutnya ada jenis teks biografi berdasarkan izin penulisnya. Dibedakan menjadi dua, ada authorized biografi dan unauthorized biografi. Yang pertama yang dimaksud dengan authorized biografi, yaitu penulisnya telah mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan cerita hidupnya pada teks biografi yang dibuatnya. Sementara yang kedua, unauthorized biografi, yaitu penulisnya tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya tersebut. Jelas ya perbedaannya dari izin penulisnya. Berikutnya tentang jenis teks biografi berdasarkan isinya. Yang pertama, biografi perjalanan hidup. Menceritakan sebuah perjalanan hidup secara lengkap seorang tokoh ataupun diambil dari bagian-bagian di mana dianggap mempunyai sebuah kesan tertentu. Misalnya, menceritakan hidup tokoh dari lahir hingga wafat, atau sepenggal hidup yang dialami tokohnya saja yang memuat bagian yang menarik. Kemudian ada jenis biografi berdasarkan isinya yang lain, yaitu biografi perjalanan karir. Menceritakan karir atau prestasi yang pernah diraih dari seorang tokoh, dimulai dari awal
hingga karir yang telah dilakukan saat ini. Ya, berikutnya masih ada lagi jenis teks biografi ditinjau dari persoalan atau topik yang dibahas. Dibedakan menjadi 3. Ada biografi politik, biografi jurnalistik, dan biografi intelektual. Yang disebut dengan biografi politik yaitu penulisan cerita perjalanan hidup tokoh sebuah negara dilihat dari sudut pandang politik. Yang kedua, biografi jurnalistik, yaitu disusun berdasarkan wawancara terhadap tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita tersebut. Yang ketiga, biografi intelektual. Yang ini hampir mirip dengan biografi politik. Sebuah persamaannya terdapat pada kumpulan bahan yang didapatkannya dari berbagai riset terlebih dahulu, ditulis dengan gaya bahasa ilmiah. Nah, dari apa yang sudah kita ketahui tadi, kita bisa mengetahui ciri-ciri teks biografi. Dilihat dari fungsinya, teks biografi itu mengemukakan tentang riwayat hidup seseorang atau tokoh. Kedua, fungsinya memberikan gambaran tentang tema dan bobot karya. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang kelebihan seorang penulis. Kemudian berdasarkan tujuannya untuk mengetahui sesuatu yang baru atau mendapatkan ilmu baru. Kemudian yang kedua bisa memberikan pelajaran hidup. Yang ketiga bisa meneladani pengalaman tokoh. Ya. Ciri yang lainnya berdasarkan unsur-unsurnya. Ditulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga atau diaan, atau disebutlah dengan nama orangnya. Yang berikutnya, data yang tersaji merupakan fakta. Ini bisa digali dengan cara wawancara atau riset penelitian. Yang ketiga, data yang tersaji adalah data yang terpercaya dan benar. Tentu saja ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Berikutnya, tentang pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Nah, ini bisa disampaikan secara langsung, secara tak langsung, atau lewat deskripsi sebuah tindakan. Nah, pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi ini, yang pertama disajikan secara langsung, yaitu penulis menuliskan langsung tokoh yang diceritakan dalam teks tersebut. Kemudian kalau dengan cara tak langsung, di situ penulis hanya menuliskan peristiwa yang terjadi atau yang pernah dialami tokoh sesuai dengan faktanya. Kemudian yang ketiga, deskripsi tindakan atau tingkah laku tokoh. Penulis menceritakan tokoh dengan flashback. Jadi misalnya sudah dituliskan perjalanan hidup tokoh, kemudian cerita itu kembali ke masa kecilnya, disampaikan secara mundur. Nah, itu diulang kembali nanti ke bagian depan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks biografi. Struktur teks biografi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, yang ketiga reorientasi. Struktur yang pertama itu orientasi. Di dalam struktur yang pertama ini memuat pengenalan tokoh, berisi informasi dasar entah tentang siapa, kapan, di mana, dan bagaimana tentang tokoh tersebut. Kemudian masuk pada bagian yang kedua, yaitu peristiwa demi peristiwa. Nah, di sini memuat kejadian penting yang dialami tokoh, memuat rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Bagian yang ketiga yaitu reorientasi. Nah, di bagian ini memuat simpulan atau bisa memuat komentar dari penulis biografi. Tentu saja tentang komentar ini bersifat opsional,
boleh ada, boleh tidak. Nah, peserta didik yang kami banggakan, berikutnya Ibu akan sajikan contoh teks biografi B.J. Habibie. Kalau kita cermati berdasarkan struktur teksnya, kita bisa cermati di situ pada bagian orientasi, itu pada bagian pengenalan tokoh. Ibu ambil contoh teks B.J. Habibie. Pada bagian orientasi ini mengemukakan sebagai berikut. B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Ia merupakan putra keempat dari 8 bersaudara, pasangan suami istri Bugis Jawa, yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardoyo. Pernikahannya dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dikaruniai 2 orang anak, yaitu Akbar dan Tariq Kemal. Nah, kalau teks di bagian ini mengenalkan tentang siapa tokoh tersebut, berasal dari mana, bagaimana dengan latar belakang keluarganya, ini masuk di bagian orientasi. Nah, kemudian berdasarkan struktur yang kedua, yaitu peristiwa yang menceritakan kesuksesan tokoh. Jadi nanti kalau kita lanjutkan tentang teks biografi B.J. Habibie, di sini memuat peristiwa demi peristiwa yang dialami tokoh, memperoleh kesuksesan, keberhasilan, mencapai puncak karir, tentang rumah tangganya bila itu sudah menikah, ya, kemudian prestasi yang diraih, permasalahan yang dihadapi tokoh untuk mencapai prestasi atau keberhasilannya, serta cara menghadapi permasalahan tersebut. Diungkapkan pula bisa karakter yang bisa diteladani dari tokoh tersebut. Ini masuk di bagian kedua, yaitu peristiwa. Bagian yang ketiga dari struktur teks yaitu reorientasi. Nah, di sini mengemukakan tentang simpulan atau pandangan pendapat penulis. Misalnya dalam teks B.J. Habibie tadi ada bagian yang merupakan simpulan dan pandangan penulis. Misalnya, dengan prestasi yang sangat banyak tersebut, pantaslah jika B.J. Habibie menjadi salah satu orang kebanggaan Indonesia. Sudah sepatutnya generasi sekarang mencontoh semangat dan kerja keras B.J. Habibie agar Indonesia mampu bersaing di zaman global seperti ini. Turun dari jabatan sebagai presiden, B.J. Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2020, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, bagian inilah yang disebut bagian reorientasi. Di situ ada simpulan dan pendapat dari penulis. Berikutnya, bagaimana pola penyajian teks biografi? Pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alurnya, sudut pandang penceritaan, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Pola penyajian teks naratif dari sudut pandang yang lain, misalnya dari segi penggunaan bahasanya. Nah, berdasarkan contoh teks biografi B.J. Habibie tadi, kita dapat mengetahui pola penyajian teksnya sebagai berikut. Yang pertama, alur biografi tadi berjalan maju dari peristiwa masa lalu ke masa kini. Yang kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang ketiga, gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif, naratif, dan dialog. Dan yang keempat, menceritakan identitas pribadi atau asal-usul keluarganya, pendidikannya, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil diraih. Ya. Nah,
bentuk penyajian teks biografi yang saat ini berkembang, yang bisa kita baca, itu ada yang berbentuk fiksi dan ada yang berbentuk non-fiksi, ya. Biografi dalam bentuk fiksi, contohnya seperti novel Laskar Pelangi yang menceritakan biografi Andrea Hirata. Kemudian ada novel Nine Summers, 10 Autumns yang merupakan biografi dari Iwan Setiawan. Kemudian ada novel Negeri Lima Menara menceritakan biografi Anwar Fuadi. Ada pula biografi dalam bentuk yang non-fiksi, antara lain Khairul Tanjung, Si Anak Singkong misalnya. Itu merupakan biografi Khairul Tanjung, salah satu pengusaha besar di Indonesia. Ada pula buku-buku secara khusus yang mengemukakan tentang pahlawan nasional, kumpulan biografi orang-orang terkenal, ya, seperti Most Inspiring People yang ditulis oleh Sogol Hadisuwarto dan seri Kick Andy, dan banyak lagi yang bisa kita baca tentang teks biografi. Nah, untuk menambah wawasan, Ibu sarankan kalian membaca buku-buku biografi tokoh-tokoh inspiratif, baik di perpustakaan, sekolah, perpustakaan kota, atau dari sumber-sumber yang lainnya. Ya. Tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi itu biasanya memiliki kepribadian unggul, memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa atau permasalahan apa yang dialami seseorang, serta bagaimana caranya menghadapi semua itu. Ya, berikut ini akan disajikan kepribadian unggul yang dimiliki oleh B.J. Habibie berdasarkan teks biografi B.J. Habibie tadi. Nah, dari teks biografi B.J. Habibie kita bisa melihat kepribadian unggul beliau. Di antaranya, beliau adalah sosok panutan. Disebutkanlah di sana ada B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Ya. Kemudian kepribadian unggul yang lainnya, beliau adalah seorang pekerja keras. Di bagian teks itu ada pernyataan yang menyatakan ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa liburan, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Kemudian kepribadian unggul yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu berbakti kepada orang tua. Di sana juga ada kutipan teks itu yang menyebutkan, demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Nah, berdasarkan contoh analisis teks biografi, maka bagaimanakah cara meneladani tokoh tersebut? Salah satu contohnya saya ambil tentang karakter unggul B.J. Habibie tadi, misalnya berbakti pada orang tua. Nah, bagaimanakah penerapannya kita meneladani tokoh tersebut? Misalnya ya, berbakti pada orang tua dapat kita lakukan dengan cara selalu menaati nasihatnya, selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia. Cara meneladani yang lainnya bisa saya juga akan belajar dengan giat agar dapat mencapai prestasi sebaik-baiknya. Bisa juga dikemukakan saya akan belajar dengan giat agar dapat masuk jurusan teknik Universitas Brawijaya Malang sesuai dengan harapan ayah saya. Ya, dan banyak lagi cara-cara yang kita bisa ungkapkan untuk meneladani tokoh dalam teks biografi tersebut. Ya, demikian materi hari ini tentang biografi. Apakah ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan seputar materi ini, silakan kalian kirim pertanyaan ke WhatsApp group atau Telegram berdaring. Ya, semoga COVID-19 segera berakhir dan salam sehat serta tetap semangat ya.
Terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.